Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrud Saad Sahid dari Prodi Penjaskesrek Angkatan 2018. Ya, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Landasan Bimbingan dan Konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Filosofis atau filosofi adalah bahasa Arab yang berasal dari kata Yunani, filosofia atau filosofia. Dalam bahasa Yunani, filosofia itu merupakan kata menjemuk yang terdiri dari philo atau philos dan sophia adalah sophos. Philo artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu dengan mengucapkan segala atau hikmah. Dengan demikian, filosofi itu artinya cinta kepada kebijaksanaan atau hikmah, atau ingin memahami segala sesuatu dengan di dalam sesuatu. Sementara sophia artinya ialah sikun, pribadi 1981 mengartikan filosofi ini sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada. Dan apa makna hidup manusia dalam semesta ini? Dapat juga diartikan sebagai perenungan atau pemikiran tentang kebenaran, keadilan, dan keindahan, religi, serta sosial budaya dan fungsi filsafat. Dan yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan sendiri. 3. Dengan bersifat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Yang 4. Untuk menghadapi banyak kesimpangsiuran dan dunia yang selalu berubah. Pembahasan tentang makna dan fungsi filosofi di atas, layanan dalam lingkungan dengan bimbingan dan konseling. Prayitno dan Erma Amti 2003-2004 mengungkapkan pendapat Belkin 1975, yaitu bahwa pelayanan, bimbingan dan konseling termasuk kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu diperlukan pemikiran filsafat tentang berbagai hal yang tersangkut paut dalam pelayanan, bimbingan dan konseling. Pemikiran dan pemahaman filosofi menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan, bimbingan dan konseling pada umumnya dan bagai konselor pada khususnya, yaitu membantu konselor dalam memahami situasi konseling dan dalam mengambil keputusan yang tepat. Di samping itu, pemikiran dan pemahaman filosofi yang memungkinkan konselor menjadikan hidupnya lebih efektif serta lebih efektif dalam penerapan pemberian bantuannya. Johann J. Pietrovesa 1980 mengemukakan pendapat James Kripke tentang prinsip-prinsip filosofi dalam bimbingan itu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingannya didasarkan kepada pengukuhan akan kemuliaan dan harga diri individu atau klien dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. Yang kedua, bimbingan pengiriman, artinya bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Yang ketiga, bimbingan harus respek terhadap hak-hak setiap klien yang meminta bantuan atau pelayanan. Yang keempat, bimbingan kesehatan mental, bimbingan dilaksanakan melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian kompetensinya sendiri. Yang kelima, fokus merealisasikan potensi dirinya. Dan yang keenam, bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individual atau individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Proses pendidikan yang bukan prerogatif kelompok khusus profesi atau bimbingan adalah membantu individu dalam melaksanakan konseling. Dan yang kedua, hakikat manusia. Frankie atau Prayito dan Erma Amti 2007-2008 mengungkapkan bahwa manusia itu sebagai berikut. Yang pertama, manusia selain memiliki dimensi fisik dan psikologi juga memiliki dimensi spiritual. Ketiga dimensi itu harus dipahami dengan baik oleh manusia, baik-baik saja dengan sebaik-baiknya. Melalui dimensi spiritualnya, masalah manusia yang mampu mencapai hal-hal yang berada di luar dirinya dan mewujudkan ide-idenya. Dan yang kedua, manusia adalah unik, dalam arti bahwa manusia mengarahkan kehidupannya sendiri. Dan yang ketiga, manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang berhubungan dengan peri kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu sendiri. Pandangan ahli yang terkait dengan hakikat seperti Sigmund Freud, Parsons, Beck, B.F. Skinner,
Yang ketiga, tujuan dan tugas kehidupan. Praitno dan Erma Apni 2002 mengemukakan model Wittner tentang Sweeney, tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta upaya mengembangkan dan mempertahankannya sepanjang hayat. Menurut mereka, ciri-ciri hidup sehat sepanjang hayat itu ditandai dengan 5 kategori tugas kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spiritualisasi, dan yang kedua, pengaturan diri, yang ketiga, bekerja, yang keempat, persahabatan, dan yang kelima, cinta. Dan yang keempat, landasan religius. Landasan religius dalam layanan bimbingan pokok konseling ditekankan pada 3 hal. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan masalah. Ditegaskan pula oleh Muh Surya 2006 bahwa salah satu dari tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual. Berangkat dari kehidupan modern dan kehebatan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan ekonomi yang melaporkan bangsa-bangsa barat yang ternyata telah menimbulkan berbagai suasana kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan batiniah dan berkembangnya rasa kehampaan. Dewasa ini sedang berkembang kecenderungan untuk menata kehidupan yang berlangsung nilai-nilai spiritual. Kondisi ini telah mendorong kecenderungan berkembangnya bimbingan dan konseling yang berlandasan spiritual atau religi. Yang kelima, landasan psikologis. Landasan-landasan yang memahami pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Untuk kepentingan bimbingan yang konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah: yang pertama, motif dan motivasi; yang kedua, pembawaan dan lingkungan; yang ketiga, perkembangan psikologis dapat memberikan kondisi. Landasan religius dalam layanan bimbingan pokok konseling ditekankan pada 3 hal, yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi pranatal hingga akhir hayatnya, diantara termasuk aspek fisik dan psikomotorik, bahasa kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan individu yang dapat dijadikan sebagai rujukan diantaranya: yang pertama, teori dari M.C. Kendalls tentang pentingnya yang perkembangan individu. 2. Teori dari Freud tentang perbuatan seksual. 3. Teori dari Erikson tentang perkembangan psikososial. Yang keempat, teori dari Piaget tentang perkembangan kognitif. Yang kelima, teori dari Kohlel tentang perkembangan moral. Yang keenam, teori dari Sunker tentang perkembangan karir. Yang ketujuh, teori dari Buhler tentang perkembangan sosial. Dan yang kedelapan, teori dari Havik Horst tentang tugas-tugas perkembangan individu semenjak masa bayi sampai dengan masa dewasa. Pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil keturunan, yang mencakup aspek psikofisik seperti struktur otot, kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, kepribadian tertentu. Pembawaan pada wujud nyata potensi dan warna atau ciri-ciri perlu dikembangkan untuk mewujudkan pada lingkungan di mana individu itu berbeda. Pembawaan dan lingkungan setiap individu akan berbeda-beda. Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi dan ada pula yang sedang atau bahkan rendah. Misalnya dalam kecerdasan, ada yang sangat tinggi atau jenius, normal atau bahkan sangat kurang atau debil atau imbisil atau idiot. Begitu pula dengan lingkungan, ada individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga segenap potensi bawaan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Namun ada pula individu yang hidup dan berada dalam lingkungan yang kurang kondusif dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas sehingga segenap potensi bawaannya yang dimilikinya tidak dapat berkembang dengan baik dan menjadi tersia-siakan. Oke.